Berita kehilangan terus memenuhi media sosial kita akhir-akhir ini. Aktivitas terus dibatasi, roda perekonomian pun terhenti, serta naiknya angka kriminalitas turut andil membuat masyarakat menyerah dengan pandemi. Selama masa PPKM darurat, aktivitas masyarakat dibatasi. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan 100% bekerja dari rumah atau work from home. Vaksinasi menjadi salah satu kunci efektif dalam penyelesaian pandemi COVID-19. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada program vaksinasi masih terbilang cukup rendah. Salah satu penyebabnya yakni adanya isu miring, bahkan hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Hikmawan sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Pangandaran mengajak kepada seluruh remaja untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 ya. Karena vaksin ini bentuk bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi darurat. Maka persiapan untuk divaksin ini perlu mengkonsumsi berita-berita yang akurat agar persiapan kita ini tepat. Artinya kalau kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang tidak akurat, maka persiapannya tidak ada. Dan akhirnya secara psikologi ini terpengaruhi dan merasa tidak sehat dan lain sebagainya. Karena untuk divaksin ini perlu orang yang sehat secara keseluruhan. Jadi saya yakin kalau vaksin ini sudah selesai, maka muncullah solusi-solusi baru untuk bagaimana mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Nah, dan kalau selalu, kemudian saya tegaskan lagi, kalau kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang tidak akurat, maka cara untuk menyelesaikan pandemi ini cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Halo Sobat Genre dimanapun berada. Wah, senang sekali hari ini Forum Genre Kabupaten Pangandaran akan melakukan audiensi secara langsung bersama Ibu Dr. Erisanti. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kita akan menguak isu-isu yang memang beredar di masyarakat tentang vaksinasi. Maka apakah itu benar hoax atau memang benar adanya? Kita akan langsung melakukan audiensi, langsung aja kita sapa ibunya. Selamat siang dok. Selamat siang. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh maaf mengganggu waktunya ya dok. Jadi kami dari Forum Genre Kabupaten Pangandaran ini akan menyelenggarakan vaksinasi COVID untuk remaja. Namun memang ada beberapa remaja yang nyatanya belum percaya terhadap vaksin-vaksin dan banyak sekali isu-isu yang beredar di masyarakat. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada dokter. Iya, mangga. Yang pertama dok, COVID itu apa sih dok dan hubungannya dengan vaksin? Oke, jadi yang kita ketahui ya sekarang kita udah mau 2 tahun setengah ya pandemi COVID ini di Indonesia. Dan kalau kita lihat berita, angkanya bukan makin turun ya, tapi malah makin naik gitu. Dan gejala-gejalanya juga saat ini makin bervariasi gitu. Kalau dulu cakupannya banyakan yang ringan-ringan sama yang tanpa gejala, yang saat ini masuk itu banyak dengan kondisi berat gitu. Dan juga sasaran anak-anak dan remaja juga sudah mulai banyak yang terinfeksi. Kalau dulu kan teorinya katanya anak-anak dan remaja itu jarang yang terkena COVID, tapi beberapa bulan ini kasus-kasus di anak-anak dan usia remaja juga semakin meningkat. Kalau dulu dibilangnya yang akan berat itu yang punya komorbid, tapi ternyata pengalaman saat ini di rumah sakit, bukan hanya di sini, banyak yang usia muda tanpa komorbid juga mendapat COVID berat gitu. Dan apa hubungannya dengan vaksin? Seperti mungkin teman-teman sudah dengar ya yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunitas gitu. Berdasarkan histori atau sejarah,
pandemi itu banyak diselesaikan ketika hampir semua populasi masyarakatnya itu sudah tervaksinasi gitu. Begitupun harapan kita terhadap COVID ini, dengan adanya vaksinasi minimal di 80% masyarakat tervaksinasi, mudah-mudahan bisa membuat kekebalan imunitas. Apa itu kekebalan imunitas? Jadi kekebalan imunitas itu di mana masyarakat sudah punya antibodi terhadap si virus ini gitu. Ini kan virus baru ya gitu. Nah, kekebalan imunitas itu bisa didapat dari dua hal. Yang pertama, semua masyarakat sakit, atau yang kedua, semua masyarakat divaksin. Kita tinggal pilih yang mana gitu. Mau milih semuanya sakit atau mau milih semuanya divaksin. Karena kalau kita lihat angka COVID sekarang kan 3 jutaan ya, angka sekarang luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat dari presentasi jumlah penduduk Indonesia kan 200 juta lebih ya, 250 juta lebih. Berarti angka 3 juta itu belum nyampe ke 2% ya, masih kurang dari 2%, iya, baru 1% lebih dikit gitu. Dan di berita-berita banyak sekali yang sudah kritikal ya, rumah sakit penuh, oksigen kurang, ini baru 1,5% Indonesia yang sakit. Kalau 80% yang sakit, bagaimana gitu? Kita mau memilih yang mana tadi? Mau memilih sakit atau mau memilih divaksin? Gitu mungkin, Pak. Baik. Kemudian ada juga nih Bu pertanyaan, reaksi apa sih yang terjadi setelah kita melakukan vaksin? Iya, ya memang ini seringnya yang ditanyakan dan yang ditakutkan ya. Satu mungkin kebayangnya disuntik gitu ya, banyak orang yang takut ya disuntik. Nah, kan tadi vaksin itu salah satu cara untuk membentuk kekebalan atau antibodi, tapi antibodinya buatan gitu. Ketika dibandingkan dengan kita sakit, sebenarnya mah si vaksin ini jenisnya tuh macam-macam ya. Kalau yang sekarang beredar di kita dan yang sedang gebiar itu kan kita tahu mungkin mereknya Sinovac gitu, Sinopharm gitu. Itu suatu jenis vaksin dari virus yang dilemahkan. Artinya ada komponen dari virus COVID ini tapi dia sudah berdasarkan penelitian dilemahkan. Ketika si vaksin ini masuk, dia akan merangsang tubuh kita, imun kita untuk bereaksi. Nah, efeknya, yang disebut efek samping mungkin ya, atau efek dari vaksin ini paling sering ya efek dari munculnya reaksi imunitas alami seperti demam gitu ya, kemudian nyeri-nyeri sendi, pegel-pegel gitu, lemas gitu. Dan itu hampir wajar di semua jenis vaksin gitu, nggak hanya vaksin COVID aja. Mungkin teman-teman atau masyarakat juga kalau vaksin yang lain hampir semuanya reaksinya seperti itu gitu. Namun memang yang harus kita pantau, makanya kenapa setelah pelaksanaan vaksin itu ada jeda observasi 30 menit, adalah kita mantau apabila ada masyarakat yang kena vaksin terus ada alergi gitu. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan reaksi kan namanya reaksi imun ya. Reaksi imun itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang cepat itu yang harus kita pantau ketat, apakah orang tersebut ada alergi terhadap kandungan jenis vaksin. Biasanya alerginya tuh muncul cepat ya, dalam 30 menit pasca penyuntikan langsung, misalnya apakah gejalanya paling sering sih yang kita takutkan apakah tensi turun gitu, yang disebut shock anafilaktik dari alergi, ataukah bisa, atau gatal gitu ya, kemerahan, atau serangan asma gitu, karena vaksin gitu. Jadi jangan khawatir masyarakat yang punya asma misalnya, sering kan nanya, dok saya punya asma boleh nggak divaksin gitu. Sebenarnya kalau pencetus asmanya karena dingin, karena udara, karena debu, itu kan jelas pencetusnya tuh cuaca gitu. Jadi yang disebut kita observasi ini kalau ada serangan asma akibat disuntik vaksin gitu, atau riwayat sebelumnya pernah divaksin, terus setelah divaksin itu serangan gitu, serangan asma dalam 30 menit pasca penyuntikan, atau tensinya yang tadinya normal sebelum divaksin tiba-tiba turun drastis gitu. Nah, itu yang diobservasi dalam 30 menit pertama. Jadi dari semua yang pernah divaksin di hampir beberapa, kita kan beberapa tahap ya, tahap pertama nakes, tahap kedua lansia, baru sekarang kan buat masyarakat umum, dan baru edaran terbaru juga yang buat remaja 12-18 tahun ya gitu, alhamdulillah. Dan kebanyakan tuh kita kategorikan ringan gitu. Jadi ya tadi, cuman masyarakat seringnya ketakutan ya gitu, demam gitu atau ini iya. Nah,
Kemudian ada juga nih dok isu yang lumayan mengerikan. Katanya kalau misalnya setelah vaksin meninggal, jadi meninggalnya itu karena divaksin. Karena divaksin, nah, apakah ya. benar karena vaksin tersebut atau memang ada ketidakjujuran nih dari pasien? Oke. Ada riwayat Ada yang lain ya. Atau mungkin dari dokter? Ya, memang kita sebut sebagai ada yang disebut sebagai KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ketika ada kejadian seperti misalnya pasien baru aja divaksin, terus dalam observasi 30 menit tidak terjadi apa-apa, kemudian besoknya atau beberapa hari kemudian pasien meninggal misalnya. Nah, ini memang harus diinvestigasi. Diinvestigasi ini apakah memang berkaitan dengan vaksin atau bukan gitu. Nah, beberapa berita kan kita medsos lumayan wah ya, beberapa kasus di luar negeri seperti sudah vaksin ternyata besoknya pasien meninggal gitu. Ada beberapa laporan. Nah, yang tidak dilaporkan adalah hasil investigasinya ini tidak diekspos lagi ke media ya. Jadi masyarakat hanya tahunya yang berita awal gitu. Tidak tahu hasil investigasi tersebut gitu. Jadi memang secara namanya juga kandungan obat yang dibuat ya, pasti efek samping mah ada. Cuman beberapa yang dilaporkan berat itu memang efek samping yang disebut ada penggumpalan darah itu di salah satu jenis vaksin merek tertentu gitu. Jadi tidak semua vaksin, karena tadi vaksin itu kan ada virus yang dilemahkan, ada vaksin yang hasil rekayasa genetik. Nah, yang virus dilemahkan itu yang sekarang ada di kita. Sedangkan yang rekayasa genetik ini baru akan ada gitu. Jadi selama pelaksanaan vaksin dari Januari sampai sekarang Juli ya, kita masih pakai yang virus yang dilemahkan gitu. Jadi belum ada yang memakai yang ini, dan laporan dari luar negeri kejadiannya memang karena penggumpalan darah. Cuman yang harus diinvestigasi apakah sebelumnya pasien memang punya riwayat gitu. Jadi hanya diperberat dengan penyuntikan vaksin, dan kejadian itu sebenarnya kalau kita lihat hanya 1 berbanding 1 juta. Jadi jarang sekali sebenarnya gitu. Jadi ketakutan, ibaratnya kalau kita memilih dalam apakah divaksin atau tidak, kita harus mempertimbangkan antara resiko dan manfaat gitu. Jadi kalau ngelihat manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Jadi jangan termakan dengan judul-judul Betul, yang betul. Kita tahu oh hasilnya itu apa Iya, sebenarnya. harus banyak pertimbangan ya. Iya, harus rajin membaca. Rajin membaca, betul. Nah, kemudian ada juga nih dok yang memang teh aku gak mau vaksin, kenapa tetangga saya sudah divaksin langsung di-covid-kan gitu. Nah, itu benar gak sih dok? Oke, ya memang fenomena sekarang banyak kasus-kasus di mana satu baru vaksin pertama kali terus beberapa hari kemudian sakit ternyata COVID gitu. Atau sudah vaksin 2 kali ternyata COVID gitu ya. Jadi sebenarnya sih vaksin sendiri ini kan tadi virus yang dilemahkan untuk membentuk antibodi gitu. Nah, antibodi ini hanya kayak kalau kita sakit ada antibodi, berarti kita punya kekuatan untuk melawan. Iya, kekebalan. Tapi kekebalan di sini bukan berarti kebal kayak debus ya, yang nggak bisa ketembus gitu ya. Jadi berarti ketika kita sakit, tubuh kita sudah punya tentara yang bisa mengenali si virus ini gitu. Jadi ketika si virus masuk, kita bisa ngelawan. Hasilnya apakah kita kalah atau menang sebenarnya kembali ke imun kita. Nah, kalau imun kitanya bagus, antibodinya cukup, kita menang, kita nggak sakit gitu. Tapi kalau imun kitanya tidak terlalu baik gitu, kita bisa sakit, tapi kebanyakan yang sudah divaksin berdasarkan penelitian itu sakitnya gejalanya ringan gitu. Jarang yang sampai berat. Itu gara-gara orang yang pasca vaksin 2 kali, jarang yang jatuh ke kondisi berat. Rata-rata di sini yang kondisi berat ketika di anamnesa ditanya riwayat vaksin, itu belum pernah vaksin sama sekali. Saya juga termasuk penyintas COVID gitu ya. Saya gitu. Kita sama-sama LC ya, lulusan COVID. Jadi saya waktu itu lagi kondisi hamil, tidak bisa divaksin waktu itu rekomendasi kemarin. Tapi rekomendasi terbaru sekarang, ibu hamil bisa divaksin gitu. Jadi kan karena terus ini ya up to date ya berdasarkan penelitian. Waktu saya belum bisa divaksin, saya kena COVID, saya gejalanya berat gitu. Saya sampai 2 bulan dirawat di ICU. Ya, jadi alhamdulillah ya saya bisa ini lagi. Jadi suka gregetin kalau ada yang nggak mau divaksin gitu. Saya mau divaksin tapi nggak bisa kalau dulu karena rekomendasinya masih belum boleh ya. Tapi berdasarkan penelitian ternyata aman saat ini. Jadi ibu hamil jangan takut untuk divaksin gitu, harus divaksin juga. Nah jadi tadi kalau misalnya
ternyata setelah vaksin ada gejala batuk, pilek dan segala macam, ya pasti harus dipastikan ya apakah itu COVID atau bukan gitu. Nah, ada dua kemungkinan gitu. Apakah kemungkinannya memang dia sudah ada virusnya pada saat sebelum divaksin, misalnya hari ini dia vaksin, 2 hari kemudian dia sakit, ternyata diperiksa positif COVID gitu. Jadi si positifnya itu bukan karena vaksinnya sebenarnya, tapi bisa aja si virusnya udah masuk sebelum dia disuntik gitu. Karena kan si virus ini bisa masuk ke tubuh 2-14 hari kemudian baru timbul gejala gitu. Cuman kan di kita mah tidak di swab dulu sebelum divaksin ya, buat memastikan dia lagi sakit atau bukan gitu. Jadi bukan di COVID kan sebenarnya. Jadi ada kemungkinannya ya virusnya sudah ada, tapi qadarullahnya dia munculnya setelah divaksin gejalanya. Jadi orang mengaitkannya, oh berarti abis vaksin jadi COVID gitu. Jadi bukan seperti itu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Betul. Ibu, setelah jika memang program pemerintah semua masyarakat sudah melakukan vaksin dan memang terjadi nih 100% masyarakat sudah divaksin, apakah pandemi ini akan berakhir? Oke, kalau kita belajar dari sejarah ya, flu Spanyol atau cacar atau segala macam, memang butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan pandemi, dan hampir sebagian besar penyakit tersebut setelah cakupan vaksinasinya di atas 80%, itu bisa dikatakan pandeminya bisa selesai. Dan ini juga kita harapkan pada COVID. Kenapa? Karena ketika kekebalan komunitas sudah tercapai, hampir semua masyarakat divaksin, maka walaupun sakit, tampilannya ringan. Sedangkan sekarang kan yang jadi pukulan berat bagi kami nakes dan fasilitas kesehatan adalah pasien-pasien yang berat sebenarnya ya, pasien-pasien yang berat butuh oksigen. Hampir serentak di semua wilayah di Indonesia, akhirnya kami kekurangan obat, kami kekurangan oksigen, nakesnya banyak yang tumbang karena kecapean gitu. Jadi ketika kita bisa meminimalisir kasus yang beratnya, maka si COVID ini hanya akan seperti batuk pilek biasa. Kita kan sudah terbiasa batuk pilek ya. Jadi kalau semua sudah punya kekebalan, ketika COVID ini masuk, ya tadi gejalanya akan ringan saja atau bahkan tidak terinfeksi gitu. Jadi mending divaksin, sakit sedikit daripada sakit beneran COVID gitu. Terima kasih banyak nih Ibu untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan takut sakit yang karena disuntik daripada kita sakit yang berbulan-bulan, bahkan harus menggunakan oksigen, alat bantu nafas bahkan ya. Jadi jangan takut untuk divaksin. Terima kasih Bu atas sama-sama, mangga ya. Pertanyaannya tentu sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai apabila ya seluruh warga Pangandaran mempunyai antigen di dalam tubuhnya yang disebut dengan herd immunity kan? Itu terjadi apabila 2 hal. Yang pertama adalah apabila vaksin sudah merata seluruh kota Pangandaran. Yang kedua adalah yang positif tadi sudah negatif kan? Jadi tercipta yang disebut herd immunity itu tadi. Nah, kepada siapa nular? Kepada yang lengah, mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga kebugaran tubuhnya, ya tidak memelihara kesehatan tubuhnya. Jadi pada masyarakat, saya sebagai alumni COVID nih, ya, alumni COVID, pernah mengalami COVID, ya, ayo gunakan protokol kesehatan, jaga tubuh dengan baik. Kalau ada pendatang, suruh lapor kemana? Ke lab-lab, minimal di rapid antigen, biar kita tahu. Kan banyak kasus itu terjadi karena ada kontak dengan orang-orang luar, apalagi daerah yang zona sedang dan zona tinggi kan. Jadi gunakan protokol kesehatan, kalau ada tamu dan sebagainya banyak cuci tangan. Saya cuci tangan sehari berapa? Kalau wudhu aja 5 kali kan, bisa 10 kali lebih cuci tangan, itu pakai sabun dan sebagainya. Nah itu Sobat Genre dimanapun berada, jadi jangan takut untuk divaksin karena vaksin itu akan memberikan kekebalan tubuh untuk kita. Karena kita hanya bisa berikhtiar, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia diberikan kesehatan dan juga kekebalan yang lebih untuk bisa mengurus kita nih di masa pandemi seperti ini. Salam Genre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.